Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam joran batu, salam persaudaraan manci. Oke guys, pada video kali ini saya akan tunjukkan tutorial untuk merubah clicker, suara clicker menjadi lebih nyaring. Kalau anak-anak bilang suara Eric King, bikin Eric King. Ini beneran saya dapat order itu rel baru, merek King Kong dari Golden Disc. Rel lama rel baru perlakuannya sama, yaitu merubah klikernya menjadi lebih kencang. Seperti kita tahu, klikernya bawaan orisinal dari pabrik itu seperti ini. Nah, seperti itu, sehingga memang suaranya nggak terlalu besar, nggak terlalu kencang. Akibat dia pennya lembut gitu. Beberapa teman tuh sudah mencoba dengan berbagai cara, dengan pakai kaleng ya, pakai plat, bagus cuman umurnya nggak lama. Akibat dari kaleng atau plat tipis tadi itu termakan sama roda gigi ini. Nah, ini termakan ini, jadi makin lama dia aus dan hilang bunyinya. Gak apa-apa, itu kan orang belajar. Gimana dia pengen sensasi yang lain dari memancing. Kalau cuman suaranya maaf bawaan pabrik itu memang kurang memuaskan gitu. Nah, caranya ya gimana ya, kita cari bahan-bahan bekas aja, nggak harus beli di toko, dan banyak di sekitar kita. Untuk rel yang jenis ini dengan spoolnya ini besi ya, ini akan jauh lebih nyaring suaranya. Oke guys, sebelum kita lanjut video ini, silakan di subscribe dulu, di like, komen kalau Anda ingin bertanya sesuatu. Oke, untuk merubah dragnya udah saya siapkan satu alat yang mungkin banyak di antara kita tuh, dan nggak harus beli pun juga murah ya. Ini kepingan apa ini, tahu nggak? Ini kepingan dari rantai, dan banyak di daerah kita, nggak harus beli dengan harga mahal. Ini aja nggak seberapa lah harganya, tapi ini kalau dirakit dengan bagus, maka hasilnya kualitasnya super jos. Untuk itu saya menambahkan beberapa alat yang sudah saya bikin ya, seperti bakal pernya, ini bakal pernya. Terus untuk memutar giginya ada alat ini, saya bikin juga. Dari apa ini bos? Dari kawat aja, kawat apa aja, yang penting berbentuk dan nanti bisa memutar ini, bisa memutar gigi ini tuh. Nah, ini kan
sehingga kepingannya tadi itu bisa menapuk, istilahnya apa, menapuk, membentur ke tiang ini dengan kencang, membentur sehingga terjadi bunyi yang orang-orang bilang tuh ereking katanya. Bikin ereking Pak ini Pak. Oke. Nah dari 3 bahan ini sama pernya itu akan terbentuk suara yang nyaring, super nyaring ya. Oke, kita buktikan ya. Jadi pertama-tama kita cabut dulu yang lama ini karena udah nggak dipakai lagi kan. Yang lama ini dicabut ininya, asnya ini juga dicabut, asnya ini dicabut. Kenapa dicabut? Ini akan mengganggu, jadi harus dicabut dulu semua ini, alias nggak dipakai ya. Setelah itu kita bor, bekas cabutannya kan berupa lubang, nah itu kita bor ini dengan menggunakan bor yang kecil, ukuran 2,5 mili gitu, kita bor. Nah, nanti baru kita pakai sistem baut, bukan ini kan sistem keling ini ya, di rivet ya. Nah, nanti kita pakai baut karena diameter ini lebih besar daripada yang lama, jadi harus dibikin baut. Setelah kita rakit akan jadi seperti ini bos. Kita ikat beserta pernya ya, pernya dipasang. Nah, pernya dipasang baru ditetesin lem. Lemnya lem apa? Lem power, mereknya silakan apa aja bisa, mau pakai Arteco, pakai bisa. Baru kita ikat baut di sini, baut. Nah pernya ini kita lem di body spoolnya, jadi untuk supaya nggak gerak aja. Sebenarnya dia udah nggak gerak karena udah mulai menekan ya. Jadi untuk supaya dia nggak berubah, nggak bergerak, tambahkan lem. Jadi begini posisinya ya. Kalau udah begini maka udah siap dipakai. Seperti ini nanti jadinya. Kalau udah rapi semua, tinggal pasang di sini ya. Udah mulai ada. Kalau kurang keluar suaranya, silakan aja di setel ininya, lidahnya ini, sehingga dia menyenggol ke gigi tadi, rodanya apa, letter L nya itu, sehingga menyenggol ke gigi lagi dan menghasilkan bunyi seperti ini nih. Ini kan kalau itu bunyi itu. Nah sekarang kita tes hasilnya, kurang lebih seperti ini. Ini masih putaran tangan ya, belum tarikan ikan. Tarikan ikan lebih cepat, jadi suaranya lebih kencang.
Untuk rel yang dimodif sedemikian ini, suaranya itu nggak bisa diputar bolak-balik, dia akan rusak kalau bolak-balik karena posisi letter L yang kawat tadi itu udah menekan bener ke roda gigi, jadi nggak bisa diputar balik, harus searah. Searah apa? Searah jarum jam seperti ini. Tadi searah. Kalau diputar balik gini dia bengkok dan hilang suaranya. Ya, saya kira untuk suara itu tergantung dari bahan rel itu sendiri. Misalnya ini rel Kingkong, ini suaranya nyaring karena emang bahan spoolnya itu lebih banyak bajanya gitu. Jadi suaranya lebih ngentring. Kalaupun lebih banyak aluminiumnya dalam ininya ya, dalam proses pembuatan spool ini, tetap suara kencang, cuman kurang nyaring, tapi bagus. Nah, karena ini banyak bahan bajanya, maka suaranya terdengar lebih nyaring. Dan ini ternyata itu memenuhi hasrat para pemancing, karena mereka kurang sensasi kalau nggak ada suara. Nggak apa ya istilahnya, kurang semangat. Tapi kalau lagi mancing galatama ya, ikan mas atau lele, kemudian rel itu menjerit kencang, itu membuat para pemancing itu jadi ini riuh gitu. Ada yang marah, ada juga yang seneng gitu. Kalau yang pemancingnya seneng lah, senengnya itu karena mungkin tangkapan yang gede gitu, atau bisa dibilang ditarik induk atau yang lain, itu kan suaranya lebih kencang gitu. Jadi akibatnya pemancing-pemancing yang di sebelahnya itu merasa keder juga. Itu resiko dari mancing. Kalau sebelah narik dan relnya menjerit kencang itu, yang sebelah tetangga kiri kanan itu jadi jengkel. Ya, kita bikin rel gini ya karena emang perlu sensasi. Apa salahnya? Nggak ada salahnya ya kan, nggak mengganggu tetangga kiri kanan, cuman memang suaranya bikin kaget gitu, karena diputar tangan aja lihat bisa ngitung ya, apalagi kalau ditarik ikan itu marah bisa yang kiri kanan. Itu pengalaman yang saya alami setiap malam itu begitu. Asal ada yang narik dan relnya itu menjerit kencang, jadi cemburu yang lain, kenapa saya belum narik. Why not? I don't know itu mah ya. Jadi teman-teman, dengan bahan yang banyak di sekitar kita, nggak harus yang mahal, tapi kualitas itu jadi jos, bisa terpenuhi hasrat mancing Anda puas. Itu cari aja yang bukan hanya plat-plat yang begini, Anda pun bisa bikin yang lain dengan ketebalannya sekitar 1,5 mili, itu pasti akan seperti ini ya. Ini saya bikin itu
dengan manfaatkan yang ada aja. Per juga ini kawatnya ini kawat baja dari apa? Dari apa aja yang ada di sekitar kita. Gampang bikinnya, semua dari situ. Tinggal mungkin ke bornya ya. Bornya usahakan itu bor yang sekecil mungkin, nanti bisa pakai bor skru atau bor biasa bulir ya. Jadi harapannya supaya nggak berubah gitu, nggak berubah ya. Tetap ya kondisi berapa dipakai beberapa bulan itu nggak akan berubah. Gitu guys. Oke, sekian tutorial dari saya. Salam joran melengkung.